Baik, selamat bertemu kembali pada materi selanjutnya. Kita pada saat ini kita akan membahas terkait dengan apa yang kita kenal dengan segmentasi. Nah, segmentasi ini adalah merupakan suatu bagian dari proses klasifikasi yang umum digunakan di dalam remote sensing. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa klasifikasi di remote sensing itu sendiri kan umumnya pertama dibedakan atas kualitatif dan kuantitatif yang kita akan bahas di sini. Sedangkan yang kuantitatif ada yang berbasis pixel, ada yang berbasis objek, ada yang namanya knowledge base. Nah, yang berbasis pixel kita sudah bahas pada chapter sebelumnya, dan sekarang kita akan membahas yang terkait dengan pixel base ini. Ya. Jadi pada saat klasifikasi, sebelum kita melakukan klasifikasi, gitu ya, secara parametrik maupun non parametrik, maka kita perlu melakukan yang namanya segmentasi. Jadi segmentasi ini sesungguhnya adalah merupakan klasifikasi yang non parametrik, ya. Artinya tidak ada prasyarat tertentu tentang distribusi dari suatu data yang kita gunakan. Jadi tidak perlu mengikuti yang namanya misalnya data harus menyebar secara normal, gitu ya, atau fungsi kepekatannya. Jadi dan sekarang ini kita akan membahas yang terkait dengan non parametrik, ya. Jadi kita hanya akan menggunakan bagaimana karakter poligon, ya, dan juga karakter dari brightness value, kemudian karakter dari jaraknya, ya, tentu saja jarak lattisnya, ya, jarak XY di dalam koordinat pixel. Jadi kalau yang namanya berbasis objek itu selalu didahului oleh klasifikasi yang namanya segmentasi. Jadi di dalam segmentasi ini, ya, itu kita kelompokkan ini. Nah, kita kelompokkan pixel-pixel tersebut ke dalam kelompok-kelompok yang homogen, ya, terlebih dahulu. Jadi dia harus homogen dan tentu saja harus berbatasan. Jadi harus saling berdempetan, ya. Itu yang namanya segmen. Nah, sehingga karena itu terdiri dari sekumpulan pixel yang homogen dan juga adjacency atau berdekatan atau berdampingan persis, gitu ya, dengan batas yang sama. Nah, ini juga kita sebut dengan superpixel. Nah, ada berbagai macam algoritma yang digunakan dalam segmentasi. Bisa segmentasi nanti ada menggunakan mean shift, Porter set, gitu ya, atau beberapa gabungan, sehingga mempertimbangkan, ya. Jadi minimal yang dipertimbangkan adalah pertimbangan variabel yang menyangkut tentang brightness value atau digital number yang berasal dari nilai masing-masing pixel, dan juga berdasarkan koordinatnya, koordinat x, y-nya, x, y dari masing-masing raster. Nah, setelah itu dikelompokkan, barulah itu yang kita akan kelaskan. Beda dengan yang sudah lama kita kenal, yaitu yang berbasis pixel. Jadi klasifikasi itu semata-mata, ya, berdasarkan pada nilai pixel itu sendiri. Tidak mengenal namanya spasialnya, informasi spasialnya tidak kenal. Ya, jadi walaupun berjauhan, tapi kalau mirip nilai digitalnya, ya, berdasarkan fungsi kepekatannya, maka dia akan menjadi satu kelas. Jadi ingat, klasifikasi berbasis pixel ini klasifikasi yang semata-mata mengandalkan pada nilai pixel atau nilai digital number atau di brightness value dari sejumlah band yang digunakan, ya. Nah, ini pendekatan ini biasanya menggunakan pendekatan yang parametrik, ya, jadi menggunakan varian, kovarian, gitu ya, hitungan matrik, rata-rata, ya, tanda deviasi. Nah, itu yang menjadi prasyarat kalau klasifikasi berbasis pixel yang menggunakan multivariate, ya, analisis atau analisis berubah ganda, biasanya menggunakan pendekatan diskriminan analisis. Nah, kalau
kenapa kita berbasis objek? Nah, biasanya berbasis objek itu hanya cocok untuk kalau berbasis pixel itu hanya cocok untuk yang resolusi sedang dan rendah. Jadi tidak ada spatial context-nya. Tapi kalau saat ini kita sudah berhadapan dengan pixel-pixel yang sangat detail gitu ya, sudah sampai submeter, sudah sampai setengah meter. Maka di dalam satu kelompok itu pasti akan ada variasi yang begitu beragam. Ini akan sulit. Misalnya kalau kita mengenal bayangan awan di antara tajuk, bayangan tajuk maksud saya, bayangan tajuk atau bayangan awan, ya, itu kita akan sulit membedakan mana bayangannya yang tipis, mana bayangan yang pekat, sehingga akan terjadi banyak misklasifikasi. Jadi klasifikasi berbasis objek ini ya akan sangat baik ya untuk masa kini, terutama yang menggunakan citra resolusi tinggi maupun sangat tinggi, baik yang berasal dari satelit maupun yang berasal dari drone, ya itu yang harus Anda kembangkan. Jadi memang konsep klasifikasi berbasis pixel ini, ya, jadi memang saya ulangi, konsep klasifikasi berbasis objek ini, berbasis objek ya. Kita bahas yang berbasis objek adalah satu, unit terkecilnya adalah segmen atau objek itu sendiri. Sedangkan segmen itu sendiri ya, itu adalah sekumpulan dari piksel-piksel yang homogen dan saling berdampingan, adjacent, contiguity ya. Nah, karena homogen dan berdekatan, maka kelompok segmen itu yang disebut juga dengan superpixel. Ya. Nah, ini kemudian setelah itu barulah dilakukan dengan klasifikasi yang biasa kita lakukan, ya. Bisa menggunakan unsupervised, bisa menggunakan supervised sebagaimana klasifikasi berbasis pixel. Hanya saja di sini unit terkecil dari training areanya, yang kalau berbasis pixel kita menggunakan pixel itu sendiri, sedangkan kalau di klasifikasi berbasis objek kita menggunakan segmen sebagai unit terkecilnya. Jadi kita menggunakan segmen. Jadi ingat itu. Jadi secara umum kalau klasifikasi berbasis objek ini, object based image analysis ini adalah pasti dimulai dengan kita melakukan segmentasi, ya. Jadi kita melakukan segmentasi terhadap citra aslinya, jadi rasternya. Setelah proses segmentasi, barulah kita dari segmen ini kita bisa melakukan klasifikasi, baik yang menggunakan pendekatan yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Nah, pada saat ini kita ingin membahas terlebih dahulu apa yang disebut dengan segmentasi. Jadi segmentasi itu sendiri adalah pengelompokan pixel ya berdasarkan kemiripannya, kedekatan nilai atributnya, dan juga sekaligus kedekatan geometri objeknya. Jadi jaraknya harus berdekatan dan bahkan harus bersebelahan. Ya. Beda dengan yang klasifikasi berbasis pixel. Di situ adalah non geometrik. Jadi non spasial. Jadi spasialnya tidak dipertimbangkan sama sekali. Ya. Jadi kalau kita berbicara pada citra, ya, kita pasti berbicara raster misalnya pasti dinyatakan dalam vektor ya. Band 1 x1, band 2 x2, band n xn, x ke xn gitu ya. Nah, itu menjadi multi band. Sedangkan kalau citra grayscale kan hanya satu ya. Nah, jadi kalau kita punya RGB di dalam klasifikasi berbasis pixel itu berarti bandnya ada 3 ya. Berarti kita kan menggunakan dimensi 3 ya. Jadi dimensi atau kubahnya ada 3 yang kita pertimbangkan dalam klasifikasi berbasis pixel.
Tapi kalau kita menggunakan pendekatan berbasis objek, jadi karena ada vektor dari band itu sendiri dan koordinat XY-nya, maka jika kita menggunakan citra RGB, maka vektor yang kita akan gunakan dalam klasifikasi adalah berdimensi 5. Jadi 3 yang berasal dari R, G, dan B, 2 lagi adalah XY. Jadi koordinat raster itu. Jadi lattice koordinatnya. Itu yang dipertimbangkan kalau kita melakukan klasifikasi nantinya berbasis objek. Nah, ini coba kita lihat ya. Kita ini pertimbangannya dasar pemikiran kita pada saat kita melakukan akan menggunakan klasifikasi berbasis pixel, misalnya yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri berbasis pixel, misalnya koordinatnya ini adalah di gridnya 00 itu nilai pixelnya 4, 01 nilai pixelnya 3, kemudian 02 nilai pixelnya 6. Kalau kita berbasis pixel, yang dipertimbangkan adalah nilai pixel yang 4, 3, 6, 3, 6, kemudian 5, kemudian 5, 6, dan 3 ya, yang ada dalam grid ini. Tetapi kalau kita akan melakukan segmentasi gitu ya, pengelompokan sesungguhnya ini, atau kita akan melakukan clustering gitu ya, maka dimensinya menjadi 3 ya. Jadi yang satu ya, yang berasal dari band itu sendiri, misalnya 436, 366, 365 ya, 563 itu, kemudian ditambah dengan koordinatnya ya. Coba kalau kita perhatikan di sini. Nah, ini adalah nilai 4, ini adalah nilai DN-nya, digital number-nya, itu sebagai perubahan pertama, dan kemudian nilai dari X-nya ya sebagai perubahan kedua, dan nilai Y-nya. Nah, deretan 4, 0, 0 ini ya, 4-nya adalah nilai digital number, 0 ini adalah nilai koordinat dari pixel ya, ini koordinat X pixel, dan 0-nya berikutnya adalah nilai koordinat Y dari pixel itu sendiri ya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan pixel base ya, ini kita nggak gunakan ya, kita hanya menggunakan nilai 4. Jadi koordinat XY dalam di raster itu kita nggak gunakan. Jadi pada segmentasi adalah satu keharusan menggunakan lattice koordinatnya, koordinat gridnya ya. Karena apa? Karena namanya segmen itu harus kompak, harus saling berdampingan. Jadi segmen itu terdiri dari pixel-pixel yang saling berdampingan. Nah, kalau kita misalnya menggunakan inputnya adalah RGB ya. Jadi kalau dalam berbasis pixel misalnya kita ini adalah RGB-nya ya. Jadi ada yang gambarkan adalah satu pixel ini. Nah, itu akan terdiri dari misalnya di situ 4, 9 ya. Kemudian 4, 2. Kemudian berikutnya adalah nilai pixelnya 7, 3, 1. Tapi kalau kita melakukan segmentasi ya, maka tambah 2 lagi. Jadi kita dimensinya menjadi 5. Ya, ditambah dengan koordinat ini. Ya, gitu. Nah, itu perbedaan ya, prinsip dasar pada saat kita melakukan clustering atau klasifikasi untuk mendapatkan segmen ya, dibandingkan dengan klasifikasi kita menggunakan pixel langsung. Jadi yang yang klasterisasi atau segmentasi clustering ya, menggunakan RGB ini pasti vektor fiturnya berdimensi 5. Jadi 3 RGB, 2 koordinat. Ya. Ya, itu semua. Jadi setiap pixel akan mempunyai 5 dimensi ya. Seperti itu. Nah, coba ini kalau konsep segmentasinya seperti apa. Jadi sesungguhnya pada saat kita melakukan segmentasi ya, jadi kita
pencarian searchingnya adalah dalam radius tertentu. Jadi dalam radius tertentu atau pada lebar template tertentu yang disimbolkan dengan W, radius tertentu yang disimbolkan dengan R. Pada saat pencarian itu akan dicari adalah nilai yang sering muncul, yang kita sebut dengan modus. Jadi kita akan mencari nilai modusnya. Jadi memang yang pertama kali dicari, yang pertama kali akan diambil adalah random yang pertama. Jadi misalnya ini ada titik random yang pertama, ya, dia akan mencari seluas radius R, jadi spasial radiusnya, ya, atau kalau kita menggunakan template, nah, template-nya berukuran misalnya 3x3, di sini contoh. Nah, kemudian itu adalah random pertama. Setelah dihitung random pertama, ternyata misalnya modusnya berpindah, maka dia akan bergerak ini. Jadi template ini atau R ini, jadi titik pusatnya itu selalu akan bergerak, ya. Jadi dia mencari modus, gitu ya, yang paling, ya, sering muncul tentu saja kan, ya. Nah, karena setiap pergerakan dia mencari di seluruh pixel yang dikelola, yang diolah maksud saya, maka itulah yang menyebabkan metode segmentasi cenderung, ya, membutuhkan waktu yang sangat lama, ya. Apalagi kita menggunakan rentang atau R, nilai R yang besar, maka akan semakin lama, ya. Nah, jadi dengan moving average, ya, kita akan mendapatkan nilai modusnya dalam R atau dalam template sebagai pusat-pusat cluster ini. Nah, pusat-pusat cluster ini dibentuk oleh pixel-pixel yang saling berbatasan dan tentu saja yang homogen, ya, karena dia modus yang sering paling muncul kan modus itu dengan kata setara dengan rata-rata kan, ya. Nah, itu yang disebut dengan superpixel atau segmen. Dan karena superpixel segmen itu cenderung mengikuti, ya, bentuk-bentuk suatu objek, maka ini disebut dengan objek. Jadi segmen itu, ya, disebut juga dengan objek, ya. Maka klasifikasi yang menggunakan segmentasi ini disebut dengan klasifikasi berbasis objek, ya, karena unit terkecilnya objek itu sendiri atau segmen itu sendiri. Nah, kalau diilustrasi di sini misalnya, nah, kita dari sekian pixel dari yang image sebelah kiri, maka kita akan mendapatkan nilai segmen seperti ini. Jadi memang ada detail yang hilang, ya. Jadi memang noise-nya akan hilang. Dan setiap dari dari kelompok pixel yang homogen ini inilah yang disebut dengan segmen atau superpixel atau objek, ya. Nah, barulah setelah itu kita dengan membuat training area, barulah kita akan menghasilkan kelas, ya. Jadi ini contohnya, misalnya yang hijau ini, gitu ya, ini adalah kelas dari vegetasi, ya. Yang pink ini adalah kelas perumahan, ya. Dan yang sian ini adalah kelas badan air. Nah, beda dengan kalau kita berbasis pixel. Kalau berbasis pixel, kadang di atas pojok kiri atas citra aslinya langsung diklasifikasi, maka hasilnya akan seperti itu, ya. Jadi kita bisa membedakan. Jadi yang klasifikasi yang berbasis objek, yang base-nya adalah segmen atau objek itu sendiri, ya, kelihatan akan lebih rasional, khususnya pada citra-citra yang beresolusi tinggi atau sangat tinggi, ya. Jadi tidak ada noise, ya, dan ini biasanya lebih disukai pada saat kita melakukan vektorisasi, karena semakin halus, semakin homogen, dan juga klasifikasinya, misklasifikasinya lebih kecil, ya. Nah, kemudian sekali lagi saya review, kalau berbasis pixel itu kita hanya mengandalkan grayscale,
atau menggunakan RGB atau menggunakan lebih dari situ, maka ubahnya hanya 1 dan 3 ya. Sedangkan kalau berbasis objek 1 3 itu akan menjadi ya menjadi 3 untuk grayscale dan 5 untuk RGB. Jadi kalau kita nanti segmentasi menggunakan software tertentu ya, bisa saja ya kalau misalnya kita menggunakan ArcGIS, segmentasinya itu inputnya adalah RGB ya, atau bisa juga grayscale ya. Tapi kalau kita menggunakan softwarenya Perset ya, kita harus konversi dulu ya. Jadi maksimum, jadi memang tidak bisa lebih dari 3. Nah, oleh karena itu nanti bisa juga kita mengembangkan teknik-teknik kompresi ya, misalnya menggunakan analisis komponen utama pada saat kita melakukan klasifikasi itu sendiri. Nah, kalau segmentasi itu kan banyak ini algoritmanya ya, bisa menggunakan namanya thresholding ya. Jika kita melakukan segmentasi berbasis threshold, ada berbasis tepi ya, edge base, jadi ada thresholding base, ada edge base, ada juga region base dan energy base. Nah, nanti kita akan banyak ya, tidak semua kita bahas, tapi yang paling powerful ya dan secara saintifik dibuktikan ya mendekati hasil yang secara natural ya dan hasilnya rasional, itu yang kita gunakan. Nanti kita akan membahas yang terkait dengan K-mean ya atau watershed dan juga menggunakan mean shift. Dan yang paling banyak memang yang digunakan adalah menggunakan mean shift. Mean shift itu available tersedia itu di ArcGIS juga ada, dan Quantum GIS juga ada. Sedangkan kalau Perset itu bisa menggunakan watershed. Nah, jenis-jenis segmentasi itu banyak sekali, nanti silakan direview ya lebih detail. Nanti saya akan summarize ya satu persatu. Jadi yang seperti yang saya sebutkan tadi, ada thresholding, ada gradient operator, ada second derivative operator ya. Jadi edge edge base segment ini ya, nanti kita sesungguhnya sudah kita pelajari ya pada materi yang lain ya. Jadi menggunakan apa yang kita sebut dengan high pass filter ya. Dan ada juga kita akan menggunakan namanya region growing, ada region splitting ya, dan juga merging, ada juga menggunakan clustering, ada K-mean itu kan menggunakan clustering ya. Dan juga menggunakan active contour ya. Jadi memang banyak sekali ya teknik segmentasi ini. Ada menggunakan batas boundary ya. Nah, kemudian ada menggunakan region base, hybrid base gitu ya. Nah, ini masing-masing ada beberapa keuntungan dan keterbatasannya. Jadi misalnya tinggal milih mau yang cepat, mau yang agak sedikit lama tapi akurat ya. Dan juga mempertimbangkan juga ketersediaan citra dan biaya ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya tentang teknik-teknik ini ya. Nah, ini sama seperti yang tadi, saya skip saja ya. Jadi OBIA ini, Object Based Image Analysis ini ya sudah dikategorikan sebagai subdisiplin ilmu GIS sesungguhnya. Memang kenapa? Karena dia di awal-awalnya tujuannya untuk partisi ya, untuk mempartisi atau mengelompokkan data-data penginderaan jarak jauh. Jadi berkembang ini dari ilmu GIS yang menjadi objek-objek yang homogen ya. Jadi dengan mempertimbangkan skala spasialnya, spektralnya, dan temporalnya. Nah, jadi dengan kata lain saya sampaikan bahwa sekali lagi saya katakan ini adalah segmentasi, adalah proses mengelompokkan pixel. Jadi teknik ini adalah untuk memisah-misahkan ya citra dari
menjadi bagian-bagian yang homogen, ya. Nah, ini biasanya segmentasi ini ada dua, ya, ada segmentasi lokal, ada segmentasi global. Jadi segmentasi lokal ini ya, pada bagian-bagian yang dikehendaki saja, sedangkan global segmentasi untuk seluruh pixel. Jadi kita akan ketemu di sana, ya. Nah, pendekatan segmentasi ini ada 3 kelompok, ya. Ada pendekatan discontinue, pendekatan similarity, ya, dan artificial neural network, ya. Yang pendekatan discontinue ini menghasilkan batas-batas karena adanya nilai DN yang berbeda, ya. Misalnya dalam deteksi kontur atau histogram filtering, itu namanya pendekatan discontinue. Sedangkan segmentasi berbasis kemiripan ini benar-benar similarity, ya. Misalnya pendekatan menggunakan thresholding, ya, jadi yang mirip di threshold dibatasi, atau area expansion, atau area region splitting dan merging. Nah, semua citra dipecah menjadi beberapa segmen dengan kriteria-kriteria yang berdasarkan kriteria kemiripan. Jadi ini K-mean, ya, menggunakan pendekatan kemiripan, juga color detection. Nah, sedangkan yang ketiga artificial, ya, neural network, jaringan saraf buatan, ya, itu memang meniru otak manusia. Ini banyak digunakan untuk kedokteran, ya, karena di sini terdiri atas sejumlah besar dari node, ya, neuron, ya, yang masing-masing disertai dengan bobotnya. Nah, kita akan bahas ya beberapa metode segmentasi ini. Jadi kita kenal namanya, ada yang region based, ada menggunakan threshold segmentation, jadi menggunakan kemiripan tadi, ada region growth segmentation, ya, ada kemudian itu kelompok pertama menggunakan region based, kemudian kelompok kedua, ya, yang menggunakan edge detection segmentation. Nah, ini Anda bisa review lagi di spatial filtering. Nah, kita mengenal namanya Sobel operator, ya, kita menggunakan juga menggunakan Laplacian operator. Nah, kalau kita menggunakan kernel yang zero sum, itu akan menghasilkan batas-batas atau segmen, ya. Anda coba review itu, tapi kita tidak akan bahas itu di sini, karena kita itu sudah kita bahas pada spatial filtering, ya. Nah, kemudian ada juga segmentation berdasarkan clustering, ya, dan juga segmentation berdasarkan weakly supervised learning, ya, di CNN, ya. Nah, yang paling umum juga yang menggunakan region ini adalah kita kenal namanya watershed, ya. Nah, ini sangat mirip pada saat kita algoritma ini, ya, pada saat kita mengklasifikasikan peta topografi, ya, di mana nilai-nilai digital ini, ya, dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok elevasi, ya. Jadi teknik ini mendeteksi ini kita akan mendapatkan mana yang disebut dengan punggung bukit, ya, mana yang disebut dengan cekungan. Nah, punggung bukit itu akan menjadi pusat-pusat klaster, ya. Punggung bukit, puncak bukit itu akan menjadi pusat klaster. Nah, ini membagi gambar menjadi beberapa wilayah berdasarkan nilai pixel itu sendiri. Dan ini biasanya teknik ini banyak digunakan juga untuk medis, ya. Jadi untuk membedakan wilayah-wilayah yang gelap dan terang. Jadi pada saat melakukan scanning dengan MRI, gitu, ya, dalam diagnosa penyakit. Nah, watershed segmentation. Nah, ini aplikasi algoritma ini digunakan oleh Terset atau Idrisi. Nah, kita mulai dari satu persatu, dari mulai threshold segmentation. Ini yang paling sederhana, tapi banyak digunakan, ya. Ini menggunakan metode segmentasi paralel. Nah, ini biasanya menggunakan membagi, gitu, ya, grayscale itu menjadi berdasarkan nilai dari targetnya.
Ya, kemudian threshold inilah yang membagi menjadi segmen ya dari citra grayscale itu sendiri ya. Nah, metode threshold ini ya membagi menjadi ke dalam dua region, yaitu dari region target dan background. Atau dengan satu threshold saja, jadi mana yang target, mana yang background. Ya. Kemudian yang threshold lokalnya inilah yang ya, dibutuhkan untuk multiple threshold ya. Jadi multiple segmentation threshold dan membagi citra menjadi multiple target region atau segmen. Nah, ini thresholdnya di sini. Ini yang menghasilkan segmen itu kalau kita menggunakan pendekatan metode threshold. Nah, biasanya threshold ini menggunakan apa? Menggunakan keragaman. Ya. Jadi berarti kita ya faktor penentu membedakan satu segmen dengan segmen yang lain itu berarti keragaman semakin tinggi. Sedangkan ya, jadi kita meninggikan interkelas varian. Ya, sama seperti dengan clustering itu kan biasa seperti itu. Ya. Selain itu segmen ini juga bisa menggunakan segmentasi berbasis entropi, kesalahan terkecil gitu ya, co-occurrency gitu. Juga menggunakan moment preserving method atau method probability revision method atau menggunakan fuzzy set ya. Itu caranya membuat threshold. Ya, jadi kalau menggunakan kemiripan berarti similarity, jadi minimum distance ya, atau meningkatkan interkelas varian ya. Jadi memaksimalkan keragaman antar kelas. Itu kan biasanya konsep dari clustering. Kalau kelebihan dari metode threshold ini ya cepat, simple, dan memang di sini termasuk yang tidak akurat, ya, karena di sini hanya menggunakan nilai grayscale. Ada juga memang fitur-fitur yang overlap antara segmen satu dan yang lain. Nah, ini jarang digunakan dalam kegiatan praktis teknis gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada pendekatan namanya regional ground segmentation. Nah, di sini juga metode segmentasi pertumbuhan regional ini ya, ide dasarnya adalah untuk mendapatkan pixel dengan karakter yang sama untuk membentuk region. Memang di sini memerlukan seed pixel, jadi pixel awal sebagai pixel inisial ya, seperti yang digambarkan di sini ya. Jadi kalau digambarkan di sini, kalau kita lihat seed pertamanya itu adalah angka 1 dan 5. Kalau kita lihat pada gambar A. Nah, jika kita menggunakan thresholdnya 3 ya, maka di bagian di kelas B semua kelas ini akan menjadi hanya 2 segmen saja. Ya. Sedangkan kalau kita thresholdnya diperbesar lagi ya menjadi 5 gitu ya, maka yang paling kanan bagian C hanya jadi 1 segmen saja. Ya. Itu jadi penentuan threshold ini sangat menentukan tingkat keakuratan dari segmen itu sendiri. Ini kalau pendekatan regional growth segmentation. Jadi perlu ingat di sini perlu seed pixel ya, atau pixel inisial, pixel awal ya. Jadi kalau di sini gambarkan yang deltanya lebih kecil dari 3 akan kelompok ke seed pixel itu. Dalam hal ini 1 dan 5 ya. Dengan threshold 3 yang di tengah jadi 2 ya. Oke, itu. Sedangkan dengan threshold yang 6 ya, maka akan hanya menjadi 1. Nah, jadi
kalau keuntungan dari metode yang menggunakan pertumbuhan wilayah, jadi region growth ini adalah kemampuannya memisahkan wilayah-wilayah yang saling terhubung dengan karakter yang sama dan dapat memberikan batas-batas yang jelas. Ide dari daerah penghubung ini hanya adalah sederhana, ya. Hanya membutuhkan beberapa titik tumbuh atau seed, ya. Jadi perlu seed di awal. Jadi kriteria pertumbuhan adalah dalam proses ini, gitu ya. Proses pertumbuhan dapat ditentukan secara bebas memang di sini. Akhirnya pada saat yang bersamaan dia akan dapat memilih beberapa seed sekaligus. Nah, memang kelemahannya di sini pasti karena seednya banyak, jadi ini akan menyebabkan ya perhitungan juga akan lama dan juga noise, ya. Ketidakrataan skala abu-abu digital number akan menyebabkan adanya gap, ya, atau void, ya, dan menjadi over segmentation. Jadi dengan metode ini, ya, growth region ini, jadi segmentasinya akan berlebihan. Nanti kita akan lihat, ya. Nah, kemudian metode berikutnya, ya, yang menggunakan age detection segmentation, sudah saya jelaskan. Batas objeknya adalah bentuk discontinue dari fitur lokal pada citra. Jadi bagian terpentingnya adalah jika ada brightness value, ya, yang mengalami mutasi yang sangat tajam, ya. Nah, ini discontinue fitur ini bisa deteksi menggunakan operasi derivatif, ya, yang menggunakan Sobel, ya, operator, ya, dan juga menggunakan Laplacian filter, nah, yang menggunakan zero sum, ya. Jadi kalau dijumlahkan itu akan menghasilkan, kernelnya akan menghasilkan 0. Nah, di sini biasanya menggunakan operasi, ya, turunan, dan ini dalam riset dikatakan, ya, lebih baik dari operator yang dikeluarkan oleh Prewitt dan Robert, ya. Anda bisa review, lihat lagi spatial filtering yang ada pada materi yang sudah dibahas pada chapter sebelumnya. Jadi memang noise mempunyai efek yang menghalusan dan mampu mengurangi pengaruh noise, ya. Ini kelebihan dari Sobel operator ini. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita zero sum, ini adalah template-nya. Kalau ini 3x3, jadi -1, nilai kernelnya adalah -1, ya, 0, 1, -2, 0, 2, -1, 0, 1 itu untuk GX-nya, fungsi GX-nya, GY-nya dibuat 121, 0, 0, 0, -1, -2, -1. Kalau dijumlahkan 0 semuanya, ya. Jadi gradiennya dihitung berdasarkan menggunakan dalil Pythagoras ini, ya. Jadi G sama dengan akar dari GX kuadrat ditambah dengan GY kuadrat. Nah, itu template-nya Sobel operator. Nah, kalau dimatematiskan begini, ya. Jadi dibuatkan matematisnya seperti ini, ya. Ini di sini saya tulis G1-nya, ya, adalah perkalian dari piksel-piksel yang ada pada row atas, ya. Kemudian dikurangi dengan row di bawahnya. Kemudian untuk G2-nya diambil, untuk yang kolom kanannya dikurangi dengan kolom kirinya, ya. Nah, itu template Sobel. Nah, ini akan menghasilkan, ya, gradien, ya, menggunakan aks tangen, ya, GY per GX, kita dapatkan gradiennya, ya.
Nah, ini contoh hasilnya. Coba, ini adalah sebelah kiri adalah citra aslinya, ya. Yang sebelah kanan, kalau kita menggunakan operator Sobel ini, ya ini seperti hasil segmentasi ini, ya. Sudah segmented. Jadi yang di dalam garis-garis patas ini warnanya kan gelap karena zero sum. Ya, demikian juga akan jelas sekali pada saat kita menentukan misalnya alur sungai, ya. Di sini di bawah ini adalah tambak. Jadi itu mudah sekali kita deteksi dengan menggunakan edge detection, ya. Dan juga robot, kalau robot seperti ini, ya, dia hanya menggunakan template di diagonalnya saja, ya. D1-nya dihitung, ya, seperti itu, ya. Kemudian diagonalnya dikurangi, kemudian D2 juga dihitung, ya, dengan diagonalnya yang lain. Kemudian itu dijumlahkan dan diakarkan. Nah, itu robot, ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ternyata Sobel masih lebih unggul daripada robot hasilnya, ya. Ini hasil bandingkan dengan ini juga Prewitt, ya. Ini juga Prewitt, perbandingan antara Sobel dengan Prewitt, ya. Memang masih mendekati, ya, mirip, ya. Dan juga ada yang disebut dengan Laplacian operator, ya. Di sini menggunakan operator turunan order 2, ya. Ini cocok ketika jadi fokus utamanya adalah tepi objek, ya. Tapi di sini juga mempertimbangkan lokasi tepi dengan mengabaikan perbedaan grayscale. Jadi ada Laplace operator, ya. Nah, ini memang respon dari Laplacian ini, Laplace ini, operator Laplace ini mengisolasi pixel, ya, yang lebih kuat dari tepi atau garis, dan ini hanya baik digunakan jika citranya noise-nya kurang, ya. Maka jika noise ada pada citra itu, kita harus filter dulu menggunakan low pass filter, menggunakan median filter atau menggunakan average filter. Jadi di sini perlu mengkombinasikan antara low pass dulu, baru high pass filter. Itu teknik kalau kita menggunakan operator Laplace. Nah, ini fungsinya, ya. Ini zero sum juga, ya. Zero sum, coba perhatikan, ya. Discrete dari Laplacian yang sebelah kiri, atau yang menggunakan template yang extended, ya. Nah, ini hasilnya. Coba, ini hasilnya. Sebelah kiri adalah citra asli, sebelah kanan adalah hasil edge detector, ya. Ini juga proses segmentasi. Kemudian yang ketiga adalah segmentasi berbasis clustering, ya. Emang namanya kelas kan sekumpulan dari elemen yang sama, ya, yang mirip, ya. Atau clustering itu mengelompokkan secara otomatis menggunakan algoritma similarity. Ini saja kalau di sini ditambahkan dengan tadi koordinat, ya, x, y dari pixel. Nah, ini kita semuanya sudah jelaskan, ya. Jadi prinsipnya hanya menambahkan di sini koordinat grid, ya, x, y-nya. Nah, implementasinya bisa menggunakan k-means di sini, ya. Semakin dekat jaraknya, semakin mirip digital number-nya, maka akan semakin menjadi satu segmen. Jadi memang implementasinya kita harus memilih dulu secara acak sejumlah calon pusat cluster. Sama seperti clustering yang berbasis pixel. Jadi memang kita harus menentukan sejumlahnya berapa kelas estimasi kita. Berapa cluster? 20 cluster, 50 cluster. Nah, itu yang tidak ada pedoman yang baku. Itu saja semakin banyak jumlah cluster awalnya, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan. Jadi koordinat-koordinat baru itu selalu, ya,
dihitung ya menggunakan moving average, menggunakan jarak data-data dari sampel pusat ke klaster yang berikutnya, sehingga proses ini menjadi berulang ya. Jadi setiap jarak diulang untuk mendapatkan nilai dari setiap segmen, pusat dari setiap segmen yang kita sebut dengan klaster ya di sini. Jadi pada K-mean ini menjadi penting adalah penentuan jumlah calon klasternya di awal ya. Nah, ini yang menjadi kendala. Nah, oleh karena itu proses ini ya, proses yang iteratif ini memang bisa dihindari ya, itu dengan menerapkan algoritma mean shift. Ya, jadi memang keunggulannya ya sederhana, cepat, cocok untuk mengolah data yang besar. Tapi keterbatasannya, jumlah klaster tidak ada kriteria pemilihan yang eksplisit dan sulit. Ya, setiap iterasi akan mengakses seluruh data. Ini memerlukan waktu yang lama. Ya, kemudian pada saat KM-nya adalah metode yang partisi berbasis jarak, ya, ini hanya cocok untuk pada data yang convex dan tidak cocok untuk data yang non convex ya. Jadi artinya data-data yang konvergennya ya tinggi. Nah, sekarang ini tadi ya metode dari K-mean ini ya, metode clustering ini bisa diatasi menggunakan mean shift ya. Nah, ini sering juga digunakan, sangat sering digunakan untuk segmentasi ya, karena ini adalah non parametrik dan tidak memerlukan syarat data. Nah, bagaimana dia kalau kita ulangi bagaimana prosesnya ya dari segmentasi ini. Jadi kita lanjutkan nanti secara khusus membahas tentang segmentasi menggunakan algoritma mean shift. Baik, saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita lanjutkan pada topik berikutnya.